Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Mutia di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di video pembelajaran hari ini, Miss akan membahas tentang teks prosedur. Apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Kita mulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, apa perbedaan antara teks prosedur dengan tips? Teks prosedur, langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan. Sedangkan di dalam tips, langkah-langkah dapat dilakukan secara acak. Di dalam teks prosedur, jika langkah-langkah dilakukan secara acak, maka tujuan dari teks prosedur tersebut tidak dapat tercapai. Kemudian, kita akan membahas tentang macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur terdapat 3. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Bisa kita lihat contohnya, di sana ada gambar teks prosedur cara penyajian mie instan. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Contohnya adalah cara mencuci tangan yang benar. Setelah itu yang terakhir adalah teks prosedur cara menggunakan suatu alat. Bisa dilihat contohnya teks prosedur menggunakan suatu alat, yaitu cara mematikan komputer dengan baik dan benar. Kemudian kita langsung membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu. Langkah-langkahnya terdapat 4. Yang pertama adalah tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, dan diakhiri dengan penutup. Sedikit berbeda dengan teks prosedur cara membuat sesuatu, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu terdiri atas tujuan, langkah-langkah, dan juga penutup. Perbedaannya adalah di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu tidak terdapat struktur alat dan bahan. Kemudian, kita bahas satu persatu dari setiap struktur. Yang pertama yaitu struktur tujuan. Struktur tujuan menyebutkan apa yang dibuat atau yang akan dilakukan. Kemudian, menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang menarik. Contohnya seperti apa sih kata yang menarik? Contohnya mudah dilakukan, cepat, bermanfaat, murah, sehat, dan bergizi. Kata-kata tersebut dimunculkan supaya pembaca dapat tertarik untuk mengikuti teks prosedur yang disajikan. Dan yang terakhir adalah hindari ungkapan negatif. Kemudian struktur selanjutnya adalah struktur alat dan bahan. Di dalam struktur alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Kata yang akurat itu seperti apa sih? Contohnya 1 kg tepung terigu. Kemudian ada 4 sendok makan mentega. Ukuran yang akurat berkaitan dengan satuan untuk bahan yang digunakan. Apa sih perbedaannya alat dengan bahan? Perbedaan antara alat dengan bahan adalah alat adalah sesuatu yang tidak habis setelah dipakai. Contohnya adalah sendok, kompor, mangkuk, dan lain-lain. Sedangkan kalau bahan adalah sesuatu yang habis jika setelah dipakai, seperti contohnya tepung terigu, kemudian mentega, dan juga telur. Struktur selanjutnya adalah langkah. Langkah ini adalah inti dari
tujuan teks prosedur. Di dalam langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan itu seperti apa sih? Contohnya jika kita ingin membuat teks prosedur cara membuat kue, maka contoh hal yang perlu diperhatikan adalah kukus kue sampai mengembang atau sampai berwarna kecoklatan. Itu yang dimaksud dengan hal yang perlu diperhatikan. Di dalam langkah-langkah, bentuk penyajian langkahnya dapat dilakukan dengan dua pola. Yang pertama dalam bentuk uraian paragraf, dan yang kedua dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Bentuk penyajian dengan bentuk uraian paragraf menggunakan kata penghubung yang menyatakan urutan, seperti pertama, kedua, dan juga ketiga. Sedangkan untuk bentuk penyajian dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dilakukan dengan urutan ke bawah menggunakan kata penghubung yang menyatakan waktu, seperti 1. Masukkan telur, kemudian masukkan mie, seperti itu. Jadi contoh kata penghubung yang digunakan pada penomoran yaitu ada kemudian, ketika, sebelum, sementara, dan sesudah itu. Kemudian di dalam langkah-langkah kaidah kebahasaan yang digunakan antara lain ada kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Contohnya seperti apa? Bisa dilihat kalimat perintahnya. Lakukan ini atau lakukan itu. Kemudian ada kalimat saran. Untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir adalah kalimat larangan. Contohnya hindari atau jangan lakukan. Kalimat-kalimat tersebut bertujuan supaya tujuan dari teks prosedur tersebut dapat tercapai. Yang terakhir adalah struktur kesimpulan. Cara membuat menutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain atau sinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan teks prosedur tersebut. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Contohnya nih ada kalimat yang memotivasi, ada hidangan siap dinikmati, tidak serumit yang kita bayangkan ya. Nah, dengan penutup seperti itu akan membuat orang yang membaca teks prosedur semakin ada minatnya untuk melakukan teks prosedur yang disajikan. Oke, kita lihat contohnya seperti apa sih. Di sini ada teks prosedur cara membuat donat dan sudah ditandai dengan strukturnya. Yang pertama adalah judulnya adalah cara membuat donat. Berarti ini termasuk ke dalam teks prosedur cara membuat sesuatu. Kemudian struktur yang pertama adalah struktur tujuan. Kita baca bersama-sama. Donat merupakan salah satu jajanan yang banyak digemari. Rasanya yang manis, lembut, dan juga beragam topping yang ditawarkan membuatnya menjadi makanan pilihan di kala waktu santai. Donat banyak dijumpai di toko-toko atau di pinggir jalan. Selain itu, kita juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Jika membuat sendiri di rumah, pastinya lebih aman dan bergizi bagi tubuh. Kita juga bisa membuatnya sesuai dengan selera kita masing-masing. Untuk membuat donat, bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Itu adalah struktur tujuan. Kemudian ada struktur alat dan bahan. Bisa kita lihat alat yang digunakan antara lain untuk membuat donat adalah pengaduk, wadah plastik, wajan, dan juga spatula. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan adalah 500 gram tepung terigu, 50 gram susu bubuk, 11 gram
ragi instan, 200 gram kentang dikukus, dihaluskan dan didinginkan, 100 gram gula pasir, 4 butir kuning telur ayam, 100 ml air dingin, 75 gram mentega, dan yang terakhir setengah sendok teh garam. Struktur selanjutnya adalah inti dari teks prosedur itu sendiri adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang digunakan pada teks prosedur ini menggunakan bentuk penyajian penomoran. Bisa dilihat menggunakan angka yang disusun ke bawah. Langkah-langkah membuat donat sebagai berikut. Pertama-tama, ambillah wadah, campurkan tepung terigu, gula, susu bubuk, dan ragi instan, lalu aduk rata. Masukkan kentang halus, kuning telur, air yang dingin, aduk sampai rata. Berilah mentega dan juga garam, aduk-aduk lagi hingga elastis dan diamkan adonan 15 menit. Bagi adonan donat masing-masing 50 gram, lalu bulatkan dan diamkan adonan ini 20 menit hingga mengembang. Lubangi adonan donat yang sudah dibagi di tengah-tengah dan langsung goreng hingga matang. Setelah matang, donat tersebut diangkat dan ditiriskan, dan terakhir taburi gula halus atau hiasi dengan sesukamu. Dan struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kalimat contohnya adalah lalu sajikan kepada keluarga Anda untuk dinikmati bersama. Kalimat kesimpulan tersebut menandai bahwa teks prosedur tersebut telah selesai dan tujuan dari teks prosedur tersebut sudah dapat tercapai. Oke, kiranya cukup sekian untuk penjelasan tentang teks prosedur. Miss akhiri untuk video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.